datang. Itu aja. Ketika Cawapres Yusuf Kala mengajukan pertanyaan tentang visi hak asasi manusia kepada Prabowo Subianto, tim sukses Prabowo Subianto, Tantowi Yahya, membantah bahwa Prabowo menjawabnya dengan emosional. Saya rasa tidak emosional ya. Itu adalah ungkapan dari seorang prajurit, seorang komandan dari satu kesatuan terhadap situasi pada saat itu. Jadi kalau mau dikatakan emosional, bukan emosional kepada yang nanya, tapi emosional dalam pengertian dia teringat kembali. Lantas, siapakah pemimpin yang paling pantas dan paling kita butuhkan pada saat ini hingga 5 tahun ke depan? Tim Liputan Metro TV. Kita akan memulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bang Hari. Bang Hari, dalam debat Capres-Cawapres pada Senin lalu banyak yang mengatakan bahwa Jokowi unggul dalam memaparkan konsep-konsep dan juga eksekusinya. Dia unggul karena eksekutor. Sementara Prabowo dikatakan unggul karena kemampuan orasi atau sebagai oratornya. Sehingga banyak pengamat yang mengatakan ini 1-0 untuk Jokowi JK. Anda setuju? Kita harus melihat representasi figur yang lain. Jadi kalau menurut saya, Jokowi itu justru lebih mirip dengan Pak Harto. Pak Harto itu administrator dan eksekutor. Dan Prabowo itu lebih mirip dengan Bung Karno. Dia orator. Bung Karno itu kalau dia sudah bicara, itu seluruh rakyat ngumpul dan perhatikan betul. Tapi kalau Pak Harto itu bicara, itu kayaknya diperintahkan baru ngumpul gitu. Nah kalau tidak ada perintah, dia orang pada lari masing-masing gitu. Itu pengalaman kita di zaman Orde Lama dan di Orde Baru. Tetapi hasilnya itu kombinasi dari dua kemungkinan itu. Misalnya begini, kalau ini kan diikuti di beberapa kepala daerah, misalnya di Jawa Tengah, ngamuk-ngamuk di jembatan Timbang gitu kan. Itu Pak Ganjar Pranowo ya. Itu pola eksekutor. Atau Dahlan Iskan misalnya lempar kursi di jalan tol, gerbang tol. Itu pola eksekutor. Kemudian kalau seperti orator seperti apa? Orator ini kalau dia berada sendiri, dia jadi begini. Mulai dari ideologi, visi misi, kemudian rule of the game, kemudian manajemen di bawahnya. Tapi takutnya adalah mereka yang ahli dalam orator tidak bisa turun ke bawah sebagai eksekutor. Karena itu dia tidak sendiri. Kalau dia sendiri, dia menjadi pengamat. Begitu. Itu pengamat itu kan ahli narasi. Dia tidak melaksanakan, tapi dia kan punya tim. Nah, hampir semuanya kalau kita lihat visi misi baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu tidak dibuat oleh mereka sendiri. Paling mereka sampaikan poin-poin yang mereka anggap pokok. Anda tidak khawatir bahwa dengan orang kemampuan orator tidak bisa nanti mengeksekusi dan juga memaparkan menjelaskan tidak hanya bisa dilihat dari satu momen. Kan kalau dalam saya itu beberapa kali melakukan pemilihan gubernur BI, ketua OJK, itu tiga hal yang kita teliti. Itu yang kita sebut dengan beauty contest. Kita akan pilih siapa. Yang pertama itu visi misi. Nah itu perlu narasi, perlu orasi, perlu penjelasan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua kompetensi. Kompetensi itu menyangkut keahlian. Nah kalau seorang presiden tentu kompetensinya lebih general. Baik. Nah yang ketiga adalah track record. Nah track record itu tadi ada pertanyaan tentang masa lalu, tentang apa yang dikerjakan ketika dia menjadi apa, seperti itu. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Saya ingin ke Bang Patrice lagi. Setuju apabila dikatakan Jokowi seperti Pak Soeharto, kemudian Prabowo seperti Pak Karno? Begini, ada perbedaan setelah kita menonton kemarin. Itu adalah debat. Tidak bisa menunjukkan retorika atau orator di dalam debat itu karena terbatas waktunya. Kemudian ada pertanyaan yang mesti dijawab. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa yang dimaksud orator itu adalah seseorang yang mampu memobilisasi massa ya, dengan ucapan dan pidatonya. Contoh misalnya John F. Kennedy misalnya, ya, ada satu gagasan ide dalam pidatonya. Misalnya jangan tanya apa yang telah kau berikan kepada negara memberikan padamu, tapi apa yang kau berikan kepada negaramu. Ada misalnya Martin Luther King, dia mengatakan I have the dream ya. Jadi ada misalnya Bung Karno pidato di depan PBB
kami revolusi belum selesai. Jadi di situ dia menunjukkan orang terpukau dengan gagasan, kemudian isi pidato, kemudian naik turun bicaranya. Jadi yang dimaksud dengan maksud saya orator itu juga harus ada isinya. Jadi bukan hanya bersuara kencang, kemudian ngomong tanpa putus, tapi kemudian tidak ada yang bisa diingat orang apa sih yang diomongkan tadi. Nah, dalam konteks dengan hari ini Pak Jokowi dan Prabowo, saya melihat satu hal bahwa apa sih kebutuhan negeri ini? Kebutuhan negeri ini adalah sebuah kabinet kerja. Kemudian pemimpinnya pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya, yang melayani. Itu yang dibutuhkan hari ini. Tapi kan kita juga membutuhkan kemampuan orasi. Oh, itu pasti dong. Kan yang penting dia bisa memberikan melakukan komunikasi kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Jadi maksud saya begini, bukan seperti misalnya dibutuhkan seperti zaman Bung Karno, ketika nasionalisme baru mulai dibangun. Ya. Kalau hari ini misalnya pidato tanpa dieksekusi, kemudian masyarakat membutuhkan perhatian pemerintahnya, saya pikir bekerja itu lebih pas porsinya daripada misalnya hanya sekedar berpidato saja. Artinya eksekusi lebih penting daripada orasi. Hari ini, menurut saya sih eksekusi lebih penting ya. Karena rakyat itu sekarang tuh menunggu apa sih yang dikerjakan pemerintah kan begitu. Kalau Mas Toto sendiri melihat bagaimana perbedaan gaya antara Jokowi dengan Prabowo dalam hal pendekatan orator dengan eksekutor? Ya, itu mungkin salah satu istilah ya, tapi yang jelas memang ada diferensiasi karakter yang terlihat bukan hanya pada debat kemarin. Ini hanya menjustifikasi apa yang sudah dilihat selama katakanlah 6 bulan atau 3 bulan terakhir katakanlah mengenai Prabowo dengan Jokowi begitu. Ada yang mengatakan juga kemarin menunjukkan karakter perdebatan antara pembuat rencana versus pelaku kerja misalnya. Ada yang mengatakan kemarin orang yang mengutamakan strategi yang sifatnya konseptual normatif, lalu kemudian dengan solutif aplikatif. Nah, ini makro dengan mikro, bahasa yang lebih awam begitu kira-kira. Jadi memang ini menjustifikasi apa yang sudah terlihat selama ini begitu ya. Nah, panggung debat itu biasanya akan lebih dikuasai oleh orang yang mengutamakan konsep dan orang yang lebih banyak memiliki kemampuan artikulasi atau mungkin disebut orator di sini. Yang mengagetkan kemarin, terus terang, ketika orang banyak mengatakan panggung ini akan lebih banyak akan menjadi milik Prabowo, karena Prabowo memang jago podium, Prabowo jago orasi, dan memang kita harus akui, Jokowi pun mengakui, saya tidak bisa berbicara panjang, begitu kan. Ternyata kondisinya menurut saya kemarin tidak seperti apa yang diharapkan misalnya oleh para pendukung Prabowo dengan asumsi seperti tadi begitu ya, karena ternyata ketika masuk ke wilayah substansi, ketika masuk ke wilayah materi, bahasa-bahasa sederhana, low context yang menjadi ciri khas dari Jokowi, ketika dilempar kepada audiens dengan berbagai macam tingkat pendidikan, daya tangkap informasi yang berbeda, itu lebih mudah dicerna. Poinnya di situ, jadi menurut saya ini bukan masalah siapa yang lebih unggul, tetapi dalam konteks komunikasi, dalam konteks show debat kemarin, apa yang dimiliki oleh Jokowi dalam modalnya untuk berdebat itu lebih mudah dicerna. Artinya yang mikro lebih mudah ditangkap oleh masyarakat. Otomatis, kalau sesuatu yang sifatnya mikro, hal-hal yang sifatnya operasional, itu kan bisa dimengerti oleh segmen bawah. Dan kalau bisa dimengerti segmen bawah, itu otomatis juga bisa dimengerti oleh segmen atas. Berbeda dengan konsep-konsep yang mungkin itu hanya bisa diterima oleh sebagian kalangan tertentu, dan ketika masuk dalam waktu debat yang sangat terbatas, menurut saya akhirnya terkesan normatif dan mengambang. Itu yang menjadi khawatirnya nanti apa yang disampaikan Prabowo ini hanya normatif dan gagasan hanya dalam tataran wacana, Pak Hari. Nanti kita akan bahas apakah setuju Anda dengan statement dan juga pendapat seperti itu. Kami akan bahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelum saya kembali ke Pak Hari, saya ingin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Salah satu contoh konkret pemimpin negara yang memiliki keahlian berorasi sekaligus menjadi eksekutor, yakni Presiden Amerika Serikat, yakni John F. Kennedy. Salah satu orasinya yang populer saat itu, yakni pidato ketika inaugurasi atau pelantikan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35 pada 20 Januari 1961. Jargonnya saat itu adalah, "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Atau jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kalian, tetapi tanyalah apa yang bisa kalian berikan untuk negaramu.
Kepiawaian Kennedy dalam memainkan ritme kepemimpinan muncul pertama kali saat dirinya menghadiri debat nasional Capres bersama Richard Nixon yang disiarkan langsung via televisi. Walau pada awalnya Kennedy dipilih karena wajah dan gesturnya, namun semua itu berkorelasi dengan berbagai keputusannya di Gedung Putih ketika menghadapi masalah rasial di dalam negeri dan era panas Perang Dingin seperti krisis nuklir Kuba dan pembangunan tembok Berlin Jerman. Nah, kita akan kembali ke dalam negeri pemirsa. Pada era kemerdekaan, Presiden pertama RI Soekarno begitu diagungkan dengan pidatonya yang mampu menghipnotis dan menggelorakan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pidato Soekarno yang bersemangat menggambarkan karakternya sebagai orator yang ulung, sekaligus seorang pemimpin yang kuat namun tetap dekat dengan rakyat. Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya ingin kembali ke Pak Hari. Pak Hari, takutnya orang yang ahli berorasi atau sebagai orator ulung, takutnya dianggap normatif dan hanya berada di tataran wacana, Pak. Memang ada beberapa pemimpin yang orator tidak berhasil dalam memimpin. Tadi kita ambil tadi dua antara Bung Karno sama John F. Kennedy. Dua-duanya berhasil di dalam membangun bangsa. John Kennedy bahkan ada satu statement, dia orang yang pertama kali mencanangkan pergi ke bulan, dan itu berhasil ternyata 10-15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Jadi mungkin tidak masa kepemimpinannya, tapi dia sudah menggerakkan masyarakat di bawah kepemimpinan. Nah, saya tidak tahu kalau ini tentu presiden tidak sendiri. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal Prabowo, dalam debat kemarin banyak juga yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Prabowo termasuk Mas Toto tadi adalah normatif. Ya, takutnya masyarakat nggak bisa melihat ini programnya apa, kok bahasanya indah-indah kan saja begitu. Jadi begini, dulu ini kita ambil zaman Nabi lah ya. Zamannya Umar bin Khattab itu keras sekali. Setelah itu kemudian khalifah berikutnya Utsman bin Affan, itu sangat lembut. Nah, kita bandingkan zamannya Pak Harto orator, zamannya Bung Karno itu administrator, zamannya Pak SBY ini susah kita merumuskannya. Nah, orang tentu bosan dengan, karena dia memelih. Nah, sekarang pilihannya apakah pada ke orator, apakah kepada eksekutor? Itu tidak cukup itu sebagai label. Nah, dia harus ditunjukkan kepada track recordnya. Dia harus ditunjukkan kepada kompetensi. Tapi kalau misalnya berbicara soal track record, kemarin Pak JK menanyakan soal visi misi melindungi rakyat dari diskriminasi dan menjunjung HAM. Tapi jawabannya Pak Prabowo adalah tanyakan pada atasan saya. Gimana dong? Jawabannya yang lebih bagus kan sama dengan jawabannya Jokowi. Jokowi mengambil contoh Susan, Prabowo mengambil contoh Ahok. Jadi sama, seimbang itu. Tidak cukup kita bandingkan sisi jawaban. Kalau kita mau melihat sisi jeleknya, banyak juga jawaban Jokowi jelek, ada juga jawabannya Pak Prabowo yang kurang menarik. Tetapi kita ambil saja poin-poinnya saja. Jadi menurut saya inti yang dari ini harus saya katakan juga, itu justru dilengkapi dengan wapresnya masing. Itu saya kira keteguhan daripada konsistensi masing-masing jawaban presiden itu ditopang oleh wapres. Bang Beatrice, kenapa kita harus memilih pemimpin yang lebih baik mengeksekusi daripada sekedar hanya berorasi? Nggak, begini, saya bicara tadi mencontohkan, ini kan bicara tentang orde dan kebutuhan hari ini. Ya. Bayangkan misalnya kalau pada tahun 40-an itu, 45 kita baru merdeka, itu presidennya Soeharto misalnya, atau presidennya Jokowi, nggak tepat. Yang dibutuhkan pada zaman itu adalah orang seperti Soekarno. Kalau di Turki itu ada Kemal Atatürk, ya, di Yugoslavia itu ada Tito, di Filipina ada José Rizal. Soekarno misalnya, untuk zaman sekarang. Makanya hari ini misalnya orang sudah kelas menengah
yang sudah lihat internet, yang tiap hari bekerja mengejar kebutuhannya, dikasih pidato segala macam, orang tinggalkan karena orang nggak butuh itu hari ini. Yang orang butuh hari ini pemerintah kerja nggak untuk rakyatnya. Itu yang paling penting. Nah, dalam debat kemarin Pak Hatta juga mengatakan kami akan membentuk misalnya kabinet Zakon kabinet. Ya, di Jokowi mengatakan kita akan bikin kabinet kerja. Jadi artinya sekarang ini masyarakat dan rakyat itu membutuhkan seorang pemimpin yang memanage pemerintahan ini dengan well organized sehingga bupati, wali kota, gubernur yang berbeda-beda partai tetapi tetap satu visi dengan pemerintahan pusat bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Okay. Nah, kalau tidak itu ada yang bupatinya partainya lain, gubernur partainya lain, kadang-kadang mereka jalan sendiri. Ini artinya realisasi dengan semangat Zakon kabinet itu tidak match. Ya, kita butuh orang yang bisa pidato, tapi nggak perlu juga harus orator itu menjadi syarat bahwa ini yang paling sukses nanti menjadi presiden kalau dia bisa pintar pidato. Nggak juga. Menurut saya itu yang paling penting adalah orang yang mampu bekerja untuk kepentingan bangsa ini. Kita harus melihat Jokowi sudah terbukti mampu bekerja, Pak Hari. Apa tanggapan Anda? Saya kira kan Jokowi belum selesai sebagai gubernur. Jadi kita belum bisa menilai. Kalau 1-2 itu orang masih, ini mohon maaf, saya harus katakan jujur, kemacetan dan kebanjiran Jokowi gagal. Jadi tidak bisa kita katakan. Nah, mungkin barangkali 3 tahun kalau dia menjadi gubernur selesai 5 tahun, kita baru bisa menilai. Kita lihat begini ya, bekerja nggak Jokowi hari ini? MRT yang dari dulu diperjuangkan sekarang sudah jalan, ya. Artinya ada proses dia bekerja. Misalnya Tanah Abang dulu yang macet, sekarang misalnya sudah masuk. Kemudian ada waduk-waduk dulu yang masyarakat di sana yang belum tidak bisa direlokasi, sekarang direlokasi. Ada kampung net. Artinya dalam jarak waktu 2 tahun dia bekerja. Yang dinilai kita ini dia bekerja tidak. Hasil kerjanya bukan kemudian itu sudah selesai. Sama kita membandingkan Pak SB. Pak SB itu dalam tahun 2014 RPJMN-nya itu mengatakan target pertumbuhannya 7,6%. Sekarang berapa? 2014 itu 6%. Bahkan ini baru muncul lagi di DPR kita. Usul 5,5%. Jadi tidak sesuai antara apa yang dimimpikan, apa yang dicanangkan dengan realisasi. Itu tidak menjamin apakah itu. Saya jujur katakan, apakah itu 2 calon presiden. Itu harus dibentuk oleh timnya. Baik. Jadi timnya ini yang sangat menentukan. Dia memilih tim orang kerja atau dia memilih tim orang yang sekedar nongol di kantor saja. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nanti saya juga akan menanyakan kepada Mas Toto mana yang lebih konkret sebenarnya, mana yang lebih implementatif program-program yang ditawarkan oleh Jokowi JK atau Prabowo Hatta terkait dengan kalau misalnya kita melihat parameternya adalah debat pada Senin malam lalu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia jangan terlalu lugu. Lugu itu singkatan lucu dan goblok. Saya harus ngomong apa adanya. Kalau masalah duit, saya tidak punya. Tapi saya bisa mencarikan agar yang 83 ini bisa saya selesaikan. Nah, kembali di Bincang Pagi Pemirsa, saya ingin ke Mas Toto. Sekarang Mas Toto, kemarin ada 3 topik utama yang dibahas dalam debat itu, pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan terbentuknya negara hukum. Di antara program-program yang diajukan kedua pasang calon, mana yang lebih clear, mana yang lebih implementatif? Saya tidak bisa mengklaim jawaban seperti itu ya. Ini bukan pertandingan tinju gitu, bisa langsung dinilai seperti itu. Tapi begini, saya ingin masuk tadi perdebatan mengenai dikotomi antara orator dengan eksekutor. Tadi berbicara mengenai visi besar dan segala macam gitu ya. Menurut saya faktor pembedanya bukan dikotomi kalimat antara orator dan eksekutor. Ketika berbicara mengenai siapa yang dianggap visioner, siapa yang memiliki ide dan gagasan baik buat bangsa ini, yang menarik adalah ada pergeseran perilaku pemilih. Kalau kita baca di survei, orang tidak lagi mencari pemimpin yang pintar. Itu faktor yang dianggap sudah menjadi faktor minor begitu ya, tapi jujur dan perhatian pada rakyat.
Poin saya adalah ketika kita berbicara mengenai pemimpin yang dianggap pintar dan mengerti kebutuhan masyarakat melalui visi misinya, Jokowi memang harus diakui memiliki pendekatan yang berbeda. Ketika kebanyakan pemimpin kita merasa cukup pintar dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang pekerjaan entah sebagai militer atau sipil, lalu kemudian merasa lebih mengerti bangsa ini dan kemudian mengimplementasikan melalui kalimat-kalimat dalam orasinya, Jokowi memulai secara bottom up. Jadi tadi kan pendekatan top down ya, kebanyakan pemimpin kita. Jadi dia melakukan pendekatan bottom up. Sebenarnya ini yang lumrah dilakukan oleh seorang pengusaha ketika ingin mengeluarkan sebuah produk. Jadi dia lakukan sebuah market research. Itulah yang disebut dengan belusukan sebetulnya. Jadi dia menjadi pemimpin yang mau mendengar apa kebutuhan masyarakatnya, baru kemudian dia merumuskan apa yang menjadi visi misi dari rakyat yang dipimpinnya. Untuk kondisi Indonesia saat ini, butuh yang top down atau bottom up? Kita bukan hanya bicara Indonesia. Saya tadi berbicara dalam konteks pengusaha. Dalam skala yang lebih mikro pun, tidak mungkin kita bisa membentuk sebuah atau mengeluarkan output sebuah produk tanpa kita terlebih dahulu melakukan market research. Apa yang diinginkan oleh konsumen. Dalam konteks negara, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang belum pernah terjadi selama ini. Jokowi melakukan itu. Itu yang membuat dia terkesan minimal disebut perhatian kepada masyarakat, begitu ya. Itu yang menurut saya menjadi diferensiasi dan kemudian itu terimplementasi ketika dalam debat. Mengapa bahasanya lebih operasional, bahasanya lebih teknis? Masuk ke pertanyaan tadi, saya pikir sama. Temanya masih sama. Kalau misalnya tadi bicara mengenai penegakan hukum, termasuk pemerintahan yang bersih, bahasanya saya pikir sederhana sekali. Jokowi kan kemarin berbicara hal-hal yang sifatnya teknis, rekrutmen yang sifatnya meritokratis. Bahkan dia tidak menggunakan istilah meritokrasi begitu ya, bahasanya lebih sederhana lagi, yang berprestasi tanpa jadi ketua umum pun bahkan bisa jadi capres. Dia berikan contoh konkret begitu dari pengalaman dia. Dia berikan contoh Lurah Susan. Itu walaupun pertanyaan dalam konteks kebinekaan tapi konsepnya sama, meritokrasi juga begitu. Artinya dia yang berprestasi dan tidak melanggar konstitusi dia akan pertahankan. Karena ini bagian dari konsep reward and punishment tadi, dan ini khas seorang pengusaha begitu menurut saya. Begitu ya. Saya ingin ke Pak Haris karena Pak Haris, kalau misalnya Anda melihat tadi seperti yang disampaikan Mas Toto, takutnya adalah apabila orator ini mereka hanya berbicara, banyak berbicara, tidak mau mendengar. Prabowo mau mendengar tidak? Dan selama ini buktinya apa untuk dia mendengar? Coba kita lihat proses pembentukan koalisi. Itu Jokowi lebih cepat karena pencitraan Jokowi itu lebih maju. Ini bukannya mendengar dari mereka nanti akan dibagi-bagi kue, Pak? Tidak. Jokowi itu berebut orang, termasuk saya katakan Partai Golkar pun juga menimbang-nimbang apakah Jokowi dan Prabowo. Tapi bedanya kalau Prabowo mendengar dari elit, sementara Jokowi mendengar dari rakyat. Anda setuju tidak dengan pendapat saya? Tidak bisa dikatakan begitu. Itu namanya memvonis. Anda tidak bisa memvonis dari satu momen. Kita mesti melihat dari berbagai momen. Nah, kalau itu dilakukan, itu Prabowo itu sampai saat terakhir, tapi kemudian dia bisa membuat bahkan koalisinya lebih besar dari koalisinya Jokowi. Kalau di parlemen sudah menang. Jadi artinya apa? Dia solidaritas maker juga yang dimiliki. Nah itu kan harus untuk merumuskan visi misi kan tidak dia bisa sendiri. Nanti pasti koalisinya itu akan, kalau itu dilakukan, masih nanti ketika dia menjadi presiden, maka koalisinya akan pecah kembali. Nah, intinya Prabowo juga mendengar suara rakyat begitu? Pasti dong. Dia misalnya mengambil contoh tadi, kita ambil contoh tadi Susan dengan Ahok. Dia melihat ini ada isu yang masih sensitif. Makanya dia paksakan. Saya membela kebinekaan karena justru Indonesia yang bersatu itu menghormati kebinekaan itu. Dia tunjukkan itu dan dia buktikan. Setuju, Bang Petris? Ya begini, apa yang disampaikan dalam tema debat yang kemarin, saya pikir Mas Jokowi itu lebih teknis ya. Jadi lebih fokus dalam menjawab soal-soal pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Misalnya dia contohkan tentang pemerintahan yang bersih. Dia contohkan dengan sistem. Ya, jadi tidak bisa misalnya pemerintah yang bersih itu berdasarkan jargon saja dan kemauan seorang pimpinan saja. Tapi itu harus diikuti dengan sistem yang dibangun. Kalau misalnya kita kembali ke apa yang disampaikan Mas Toto, bottom up atau top down, mana yang lebih pas? Ya saya bilang begini ya, hari ini terbukti Jokowi itu bukan muncul dari atas. Dia bukan menjadi ketua umum partai dulu kemudian dicalonkan menjadi presiden misalnya, atau dicalonkan menjadi bupati atau
wali kota atau gubernur. Tapi dia berangkat memang tidak menjadi apa-apa di partai, hanya kader, kemudian naik menjadi wali kota, gubernur dan sebagainya. Ini modal penting? Ini penting, artinya menunjukkan bahwa bagaimana seorang ketua partai di daerah misalnya kemudian memberikan peluang itu kepada Jokowi, itu artinya Jokowi punya sesuatu yang marketable, ini bisa dijual di tengah-tengah masyarakat. Di Solo saja dia mendapatkan 90% misalnya pemilih ya. Walaupun Solo kan kecil, di daerah kecil itu mencari suara 90% sama sulitnya dengan mencari 90% di suara besar, probability-nya sama. Jadi menurut saya memang ini adalah contoh pemimpin yang timbul dari bawah. Kalau dikatakan juga gitu, dari wali kota kemudian jadi presiden misalnya. Kalau dikatakan Pak Hari tadi Prabowo dan Jokowi sama-sama mendengar rakyat, Anda? Ya kalau mendengar pasti dong, namanya pimpinan. Di antara dua orang ini pasti dia jadi presiden nih. Apakah itu Jokowi atau itu Prabowo? Tapi kemudian mendengar, apakah kemudian akan melakukan eksekusi terhadap mendengar? Ya itu yang menjadi pertanyaan. Ya, jadi kalau misalnya semua mendengar masukan, iya. Tapi eksekusi seperti apa yang akan diambil? Itu yang tentu akan berbeda pendekatannya ya. Bapak-bapak, kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas terkait dengan konsep pemberantasan korupsi ini terkait dengan membentuk pemerintahan yang bersih. Dikatakan bahwa kemarin dalam debat Prabowo ingin menaikkan gaji dari penyelenggara negara dikarenakan itu salah satu celah untuk melakukan korupsi, kurangnya kesejahteraan. Sementara Jokowi ingin menciptakan sistem di mana orang tidak bisa korup di situ, e-procurement, e-budgeting, II yang lain. Kita nanti akan bahas terkait dengan permasalahan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Bincang Pagi, saya ingin ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, saya ingin fokus ke pemerintahan yang bersih, utamanya pemberantasan korupsi. Dalam debat Senin lalu, Pak Prabowo mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi adalah dengan menaikkan kesejahteraan atau gaji dari penyelenggara negara. Sebagai seorang ahli ekonomi dan juga dokter di bidang ekonomi, Pak, saya ingin bertanya, apakah itu tepat menaikkan tingkat kesejahteraan untuk mencegah korupsi? Itu yang dilakukan oleh Singapura. Singapura itu pertama kali dia bukan para pegawai di sisi keuangan, tapi para pegawai di sisi penegak hukum. Jadi gajinya dinaikkan sampai 10 kali lipat. Tapi kita juga harus ingat Pak Hari, ada korup by need, ada korup by greed. Akil, menurut dakwaan jaksa, gajinya sudah 200 juta per bulan. Tidak, gaji Akil itu berapa? 200 juta per bulan, itu dakwaan. Tidak, itu omong kosong, tidak betul. 12,5 M dalam waktu 5 tahun, itu didapat bukan dari gaji resmi. Gaji resmi saya ini, gaji anggota DPR, gaji saya 4,2 juta pokok. Yang besar itu adalah kalau kunjungan-kunjungan daerah. Itu bisa sampai 15 juta. Ya, dan kalau kita kumpulkan berapa? Begitu juga Hakim Agung. Jadi tidak, itu kalau dikatakan 200 juta itu tidak, itu omong kosong. Saya pernah ketua Badan Anggaran. Saya tahu betul angka-angka itu. Jadi tapi kalau misalnya ini take home pay, ini adalah take home pay. Tidak betul. Makanya mesti dirumuskan dulu, di-list dulu. Saya berani berdebat di situ kalau soal angka. Tapi bukan itu yang pokok. Yang pokok itu ada pernyataan yang sangat inti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa yang jelek itu bukan rakyat, yang jelek itu bukan pengikut, tapi pemimpin. Ini artinya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan penyelenggara negara, artinya bisa mencegah keteladanan itu muncul dari ikan itu yang paling busuk kalau kepalanya itu dipotong dulu. Jadi kalau busuknya di kepala dulu. Nah ini dia mau membuktikan bahwa kebersihan itu diteladani dari kepala. Jadi dia akan, nah kemudian dalam visi misinya disebutkan reward dan punishment. Itu sudah saya sampaikan sejak awal periode dulu, bahwa mesti ada undang-undang reward dan punishment, bahwa tiap pegawai negeri itu diberikan sesuai dengan kinerjanya. Ini ada remunerasi. Remunerasi saya berdebat dengan Menteri Keuangan. Saya katakan ini cuma seperti sinterklas. Tidak memberikan, harus ada indikator yang pokok, dan itu akan dirumuskan dengan baik dengan pola reward dan punishment, yaitu peningkatan moralitas kerja dan peningkatan produktivitas. Kalau saya menonjol dari Jokowi adalah menciptakan sistemnya sehingga orang tidak memiliki celah untuk korupsi. Mana yang lebih implementatif, lebih tepat kalau menurut Bang Petris, seperti menciptakan sistemnya atau meningkatkan
rewardnya untuk penyelenggara negara? Ya saya pikir gini ya, ini dibuktikan oleh Jokowi di DKI ya, dengan pajak online misalnya, yang dulu pajaknya banyak bocor, sekarang langsung online dan berhasil meningkatkan dari 35 triliun menjadi sekarang hampir 70-an triliun APBD DKI dalam waktu 2 tahun ya. Semua dengan sistem online. Jadi itu mencegah orang untuk melakukan upaya-upaya misalnya berjamaah untuk melakukan korupsi. Jadi saya pikir sistemnya penting. Nah, soal tadi apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam debat kemarin mengatakan bahwa akan menaikkan gaji Mahkamah Agung misalnya. Tadi Bang Hadi ngomong soal Singapura. Singapura itu pendapatan per kapita masyarakatnya memang sudah sejahtera. Jadi kalau misalnya orang disuruh bekerja mati-matian di tingkat kesejahteraan yang tinggi, orang tidak mau, kan akan lebih tinggi dia minta karena memang masyarakatnya sudah sejahtera. Nah, yang hari ini yang paling penting adalah bagaimana menaikkan pendapatan per kapita masyarakat daripada menaikkan pendapatan per kapita penyelenggara negara. Saya pikir penyelenggara negara di tengah masyarakat kita hari ini, kita gaji misalnya 500 juta satu bulan, ada masyarakat kita yang belum tentu bisa makan 2 kali dalam 1 hari. Saya pikir itu dulu yang lebih penting untuk kita lakukan. Jadi bahwa pemimpin kita harus diberikan kesejahteraan dengan yang cukup, saya setuju. Tapi bahwa itu kemudian diperhatikan, ditingkatkan, menjamin tidak ada korupsi, saya tidak berani yakin itu. Jadi Mas Hadi, Bang Hadi kalau pernah di Badan Anggaran, oke gaji 4,5 juta, tapi ada dasarnya. Kenapa gaji DPR 4,5 juta? Karena mencegah agar pensiun tidak begitu besar membebani negara. Makanya dibebankan kepada pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian setelah tidak lagi DPR tidak menjadi beban pensiun. Yang paling penting meningkatkan mereka yang belum sejahtera loh, bukan elitnya loh Pak. Justru pola peningkatan itu masuk di dalam sistem. Jadi Anda tidak bisa lihat secara ad hoc. Harus lihat secara sistematik. Yang akan dibangun nanti Prabowo itu sistem di mana salah satunya ada tentang pola reward dan punishment. Mereka yang betul-betul kinerja, mereka yang betul-betul produktif itu diberikan reward. Ada semacam bonus lah, seperti direksi bank. Mohon maaf, direksi bank BUMN itu 1 tahun. Kalau dia untung sampai 15 juta, berapa bonusnya? Bisa sampai 5-8 miliar bonus. Tapi kan BUMN cari uang, Bang. Bukan pelayan. Tidak seperti itu juga. Bukan public service gitu loh. Karena kita belum merumuskan mana BUMN yang betul-betul profit motif, mana BUMN yang betul-betul public service. Kita tidak pernah rumuskan. Bank kita itu salah satunya yang saya pahami karena saya mengawasi bidang perbankan itu adalah fungsi public service. Dia melakukan financial aid. Baru 33% dari penduduk Indonesia yang bisa menikmati bank. 70%-nya yang itu harus masuk. Jadi begini, menurut saya tidak mungkin juga kita membahas konsep masalah meritokrasi dan remunerasi dalam hal birokrasi terutama ya hanya dalam waktu 5 menit. Ini sesi khusus nih harusnya. Ini menurut saya sudah agak melenceng, tapi kembali ke konteks tadi, bagaimana pola pikir yang agak berbeda itu kan terlihat. Lagi-lagi justifikasi dari karakter yang berbeda. Saya melihat Pak Prabowo memang sangat top down ya. Artinya dia berbicara bagaimana dengan hukum yang ada dari atas dengan memberikan reward yang tinggi dan kemudian itu bisa berpengaruh sampai ke bawah. Ketika kemudian ada gaji yang diberikan tinggi misalnya fokus prioritasnya pada penegak hukum terlebih dahulu dan itu akan berpengaruh pada sistem ketika prioritasnya diberikan pada penegak hukum. Jokowi berbicara secara bottom up, demokrasi partisipasi kira-kira bahasa.